Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Reserse Kriminal Umum, yang saya hormati Kasubdit Jatanras Ditkrimum, rekan-rekan media yang berbahagia. Siang ini kami akan merilis pengungkapan perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh tersangka DS kepada salah seorang korban, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Manado. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 September 2023 dengan TKP yaitu di depan kampus Sekolah Tinggi El Fatah Manado, Jalan Samrat, Wenang Selatan. Ini terjadi sekitar pukul 17.30 WITA. Dari hasil pemeriksaan para saksi, baik itu saksi korban, saksi pelapor, maupun saksi-saksi lainnya, serta hasil pemeriksaan dari tersangka dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik, dapat kami sampaikan kronologisnya sebagai berikut. Pada tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, tersangka mendatangi kampus salah satu perguruan tinggi yang ada di Manado dan menemui pihak perguruan tinggi tersebut melalui salah seorang pengajar atau dosen di perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya, tersangka mengakui sebagai salah satu anggota lembaga swadaya dan juga mengakui sebagai pimpinan salah satu media online. Pada saat pertemuan dengan pihak perguruan tinggi tersebut, tersangka menyampaikan bahwa ada laporan penyimpangan di perguruan tinggi tersebut dan akan diungkap. Selanjutnya, tersangka menyampaikan untuk tutup mulut atau tidak mengungkap dugaan adanya penyimpangan. Selangi dugaan, laporan dugaan adanya penyimpangan di perguruan tinggi tersebut, tersangka meminta sejumlah uang. Dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa akan diberikan sejumlah uang, yaitu pada tanggal 6 September. Berikutnya, pada tanggal 6 September sekitar pukul 17.30 sesuai dengan waktu yang sudah disepakati di awal, terjadilah transaksi pemberian uang. Namun dalam hal ini, karena dari awal saksi korban merasa curiga sebelum terjadi pemberian uang tersebut, saksi korban menghubungi pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum, sehingga pada saat penyerahan tersebut, saat itu juga dilakukan penangkapan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar 25 juta rupiah, kemudian satu buah amplop warna coklat,
2 buah handphone, 1 unit kendaraan Toyota Calya yang digunakan oleh tersangka, berikut STNK dan kunci mobilnya. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang kami sampaikan di awal tadi, berdasarkan pemeriksaan saksi korban, saksi-saksi lainnya, pemeriksaan tersangka dan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh atau dikumpulkan oleh penyidik menerapkan pasal sangkaan terhadap tersangka, yaitu pasal 368 KUHP dan pasal 369 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun dan 4 tahun. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang ini juga. Dan dari hasil keterangan bahwa tersangka DS ini pimpinan salah satu media online, begitu juga dengan pimpinan salah satu LSM, lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kota Manado. Dan ini kami akan telusuri juga, kami akan koordinasi ke Pemda dan kami akan koordinasi ke asosiasi wartawan apakah benar yang bersangkutan ini terdaftar sebagai wartawan resmi ataupun jurnalis. Ya, nanti kita akan tindak lanjuti. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Ini digandeng dengan undang-undang pers ini, Pak Direktur. Ya, nggak ada masalah. Wartawan pun juga nggak ada masalah karena tindakan yang dilakukan dia adalah bukan tindakan jurnalis. Ya, tindakan yang dilakukan dia adalah tindak pidana, yaitu pemerasan dan pengancaman. Jadi tidak ada masalah kalau dia wartawan. Nah, jadi tindakan dia bukan kegiatan jurnalis ya. Baik. Ada pelaku lain Sudah kita tetapkan karena pada saat OTT itu 1 orang yang ditemukan dan korban juga dari hasil keterangan dia berhubungan langsung kepada tersangka ini, baik melalui telepon ataupun tatap muka. Ya, janjinya kesepakatan mereka 75 juta, tapi pada saat pelaksanaan realisasi 25 juta diserahkan mungkin kesangkutan korban begitu dan kita lakukan penangkapan. saat pemerasan terjadi, dia mengungkapkan bahwa ada kasus ya yang sudah dilakukan, mungkin yang membuat korban, saksi korban itu merasa takut gitu, sambil sehingga menyerahkan sejumlah uang ya. Nah, apakah memang betul ada terjadi penyimpangan itu, terus tindak lanjutnya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi ini modus yang disampaikan oleh si pelaku DS ini kepada si pihak korban bahwa sekolah STIE, salah satu STIE yang salah satu dosennya adalah si korban ini, si pelaku mendapat informasi bahwa telah terjadi praktek-praktek semacam pungutan liar di sana dengan penerbitan ijazah dengan memberikan sejumlah uang 20-30 juta ijazah pendidikannya sudah terbit. Untuk masalah itu kita akan dalami, tapi sampai saat ini belum ada yang melaporkan kepada kita terhadap kejadian tersebut ataupun ada bukti dari ijazah palsu yang sudah dikeluarkan dari STIE El-Fatah tersebut. Belum ada. Kalau ada pidananya kita akan tindak lanjuti lagi, ya. Tapi sampai sekarang belum ada.